I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Rahayu, NIM 120106201113, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai teknik proyeksi bisnis, yaitu mengenai model teknik peramalan. Nah, yuk simak videonya ya. Nah, adapun di video kali ini saya akan membahas mengenai forecasting atau peramalan dengan metode kualitatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teknik peramalan kualitatif ini? Metode forecasting kualitatif, yaitu metode peramalan kualitatif ini sifatnya lebih subjektif dibandingkan dengan kuantitatif. Hal ini karena metode peramalan kualitatif dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, intuisi, pengalaman, isi peramalan, hingga hasil setiap orang akan berbeda. Meskipun begitu, metode kualitatif ini mendekati tingkat akurasi data aktual jika dibandingkan dengan metode lain. Adapun teknik atau metode peramalan kualitatif sebagai berikut. Yang pertama itu survei pasar. Metode ini dilakukan dengan cara mencari memasukkan atau pendapat dari konsumen yang dipengaruhi terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Kemudian survei dapat dilakukan dengan menyebar kuesioner, wawancara langsung, atau telepon. Yang kedua ada juri dari opini eksekutif. Untuk melakukan metode ini caranya dengan meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik, dan hasilnya kemudian digabungkan dengan model statistik. Nah, yang ketiga ada gabungan tenaga. Penjualan seperti ini namanya metode ini penggabungan akan setiap penjual, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan di daerah masing-masing yang pada akhirnya digabungkan di tingkat provinsi dan nasional. Yang keempat, metode Delphi. Metode Delphi ini sebenarnya mirip dengan metode kuesioner. Untuk melakukan metode ini, Anda perlu menyebar kuesioner, tetapi jawaban dari kuesioner yang terkumpul disederhanakan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ahli untuk peramalannya. Nah, adapun kelebihan dari metode ini adalah hasilnya yang akurat dan profesional, sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang cukup banyak karena harus membuat kuesioner sampai merangkum hasilnya. Nah, adapun sedikatus mengenai teknik proyeksi bisnis kualitatif, yaitu saya mengambil contoh dari peramalan produksi timun baby. Nah, hasilnya peramalan kualitatif yang digunakan setelah dilakukan analisis dari hasil uji peramalan. Metode yang tepat digunakan dalam peramalan produksi mentimun baby ini adalah peramalan kualitatif. Peramalan ini melibatkan data produksi dengan rentang waktu dari bulan November 2019 hingga bulan Juli 2020 dengan periode 36 sebagai variabel terikatnya, sementara melibatkan luas panen dan musim untuk variabel bebasnya, yang selanjutnya diolah menggunakan software POM-QM dan menghasilkan persamaan regresi. Nah, maka peramalan untuk minggu pertama November 19 yaitu 674 kg, sedangkan diketahui bahwa yang dihasilkan dari 1 sampai 100, artinya kedua variabel independen yaitu luas panen dan musim mampu menjelaskan variabel dependen yaitu produksi sebesar 100%, atau kedua variabel independennya terbukti berpengaruh terhadap variabel dependennya. Hasilnya, perbandingan peramalan dengan data aktual tidak dapat mencapai akurasi 100% karena pada dasarnya peramalan tidak ada yang 100% akurat. Hal tersebut dapat terjadi karena pada kenyataannya yang terjadi akan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dari hasil produksi, yang mana peneliti berpendapat bahwa adanya faktor seperti cuaca dan curah hujan yang tinggi yang mampu mempengaruhi produksi timun baby ini. Nah, peramalan kualitatif ini setelah dilakukannya survei, maka ditentukan bahwa peramalan kualitatif lebih cocok digunakan untuk melakukan peramalan dari hasil produksi timun baby ke depannya, sehingga produksi dapat diminimalisir dan diketahui sesuai dengan kondisi curah hujan yang ada di Indonesia.
Dengan menggunakan teknik peramalan kualitatif ini dapat membantu para petani timun baby untuk mengetahui bagaimana jumlah produksi yang sesuai untuk kedepannya. Nah, sekian pembahasan saya mengenai teknik peramalan kualitatif. Semoga dapat membantu teman-teman semua ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.